Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, termasuk yang ada di Al-Kholam bersama dengan Uda Abdel hari ini. Ya memang kalau kita memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, bahwa sungguhnya apa yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini semuanya ada di dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita enggak selalu tersenyum, enggak selalu gembira, ya, kadang kita juga diuji dengan tangis, diuji juga dengan kesedihan. Tapi semuanya itu terjadi karena memang izin Allah, kehendak Allah, dan apa yang sudah dituliskan. Seperti yang saya sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 51. Maka buku yang jadi bestseller, Don't Be Sad, La Tahzan, Jangan Bersedih, ya, itu ya sesungguhnya memang kesedihan itu mustahil gak ada pada kehidupan kita. Tapi kita tahu kalau ayat yang sering kita baca, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Gak mungkin kesedihan itu akan terus menerus dalam kehidupan kita. Pasti dia akan berlalu. Cuma memang kalau seorangnya itu sudah dari kejiwaannya bermasalah, ini yang harus disembuhkan. Ya apalagi kalau kemudian dia ingat lagi ke situ, ya bahwa memang ya kita harus melewati semua ini. Ya, kita harus segera bangkit dan kemudian segera menatap masa depan, ya, untuk ya kalau seandainya kesedihan itu misalnya disebabkan kehilangan seseorang yang berat misalnya, apalagi pasangan hidup, mungkin di sini yang suaminya sudah nggak ada, udah mengalami betapa luka itu begitu dalam gitu ya. Tapi ya udah, doa yang diajarkan aja kalau dapat musibah kayak gitu kan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Ya Allah, bayar pahala kesabaranku dan ganti dengan yang lebih baik dari yang pernah ada yang aku miliki yang kemudian sekarang hilang. Insya Allah ya sejalan dengan waktu. Ya walaupun saya juga pernah dulu di Barokallah menyampaikan ada seorang kakek ditinggal oleh istrinya. Itu dalam waktu yang panjang dia selalu nangis terus. Sholat nangis, baca Quran nangis, sampai dia bertanya kepada salah satu channel di Arab ya tentang tangisnya dia. Ini apakah akan membuat istrinya disiksa karena saya masih terus nangis? Yang kedua tentang sholat saya gimana atau baca Quran saya gimana? Itu aja orang yang mungkin ya nenek-nenek aja ditangisin misalnya kan. Tapi nenek-nenek yang ada di dalam hatinya itu kan ya pasti adalah orang yang sangat spesial. Ibu juga gitu kan. Umur misalnya udah naik nih 70. Kakek-kakek itu tetap dikangenin juga gitu kan. Mana sih kalau udah gak ada baru tuh. Ya gaya duduknya. Ya atau ngoroknya. Mungkin kita akan membayangkan ya keadaan itu ada lagi bersama dengan kita. Jadi ya udah, tatap masa depan. Bismillah, insya Allah kita ya selalu mendapatkan kegembiraan sesudahnya. Ya. Amin. Ya, baik, sekarang giliran ibu-ibu. Siapa yang mau nanya, Bu? Karena ibu-ibu ada yang nanya, saya bacain dulu Instagram ya. Dari Pelari Culture katanya. Assalamualaikum Ustadz. Sebagai perempuan, apalagi saya anak pertama yang biasa ngaturin ini itu untuk adik-adik saya. Overthinking tuh udah jadi makanan sehari-hari katanya Ustadz. Gimana sih Ustadz supaya ngurangin overthinking? Ngurangin dikit aja. Gak usah banyak-banyak katanya gitu ya. Ya kurangin aja makan overthinking. Katanya udah menjadi makanan sehari-hari. Iya. Lah itu dia, kita memang bersahabat dengan kesusahan. Bahkan ada ulama yang mengatakan di dalam surat Al-Balad. Ya, bahwa kita lahir aja sudah bersama dengan kesulitan. Kita lahir nangis aja ngelihat dunia, itu adalah permulaan dari kesulitan itu. Dan kesulitan itu adalah sahabat manusia sampai akhir. Nah, kita tinggal lihat surat Al-Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kita merasa hina, merasa lemah dan juga merasa sedih.
Apalagi sedih yang berkepanjangan. Kita itu tinggi kalau kita sebagai orang yang beriman. Karena ini kan ada tema ujungnya iman. Orang yang beriman insya Allah dia punya sandaran, punya kayak orang bilang, aduh aku mau menangis tapi aku gak punya sandaran. Ya, tenang kalau gak punya sandaran, katanya masih ada sejadah untuk bersujud. Berbisik ke bumi, terdengar sampai ke langit. Kan begitu. Gunakan kesempatan itu. Malah dahsyat nanti pertolongan Allah datang kepada kita. Kalau kita selalu, ya Allah aku tahu ini tugas. Ini kan kakak paling tua yang ngatur ini, ngatur itu kan gampang sebenarnya. Ini ya, itu ya. Kan udah tinggal begitu doang. Bukan ngatur ini. itu. Hah? Dia harus biayain. Oh, gitu. Mau ngatur-ngatur doang malah enak. Saya pikir ngatur ini, ngatur itu.